Shalom, perkenalkan nama saya Debbie Natalia Sule dengan NIRIM 1020230049 kelas A PAK semester 4. Pada kali ini saya akan membuat video tentang mengonstruksi tes. Dengan mengonstruksi tes, bagaimana cara mengonstruksi teks, bagaimana syarat-syarat mengonstruksi teks, dan apa kelemahan dan kelebihan dari mengonstruksi teks. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran PAK. Tes uraian atau esai adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau mengerjakan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran teks. Pertama itu membedakan tipe soal objektif dan tipe soal uraian adalah siapa yang menyediakan jawaban atau alternatif jawaban terhadap soal atau tugas yang diberikan. Nah, butir soal tipe uraian hanya terdiri dari pertanyaan atau tugas dan jawaban sepenuhnya harus dipikirkan oleh peserta teks. Nah, caranya itu yang pertama, pertanyaan harus menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban terurai. Misalnya begini, mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungan, tafsirkan. Jangan menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban uraian. Nah, bagaimana itu? Misalnya begini, apa, siapa, di mana, dan kapan. Kemudian yang kedua itu, jangan menggunakan kalimat yang bisa menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, buat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang keempat, buatlah pedoman panskoran segera setelah soal ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria punkoranya. Yang kelima, jabaran grafik yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas dan terbaca. Kelebihan dari tes ini di mana tes esai dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Tes bentuk uraian terutama menekankan pada pengukuran kemampuan dan keterampilan, mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Bentuk tes esai lebih meningkatkan motivasi peserta teks untuk belajar dibandingkan bentuk tes yang lain, memudahkan pengajar untuk menyusun butir soal. Kemudahan ini dapat disebabkan karena jumlah butir soal tidak perlu terlalu banyak dan guru atau dosen tidak harus selalu memasok jawaban atau kemungkinan jawaban yang benar. Tes esai sangat meningkatkan kemampuan menulis. Oleh karena itu, tes ini akan sangat mendorong siswa belajar, terutama belajar menulis yang baik. Adalah tes isian, adalah bentuk tesis di mana peserta didik harus melengkapi kalimat akan menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat. Dalam hal ini ada kelebihannya, yaitu dapat dinilai secara objektif. Efisiensi bisa digunakan untuk mengukur pemahaman fakta-fakta dasar dengan cepat. Kemudian kelemahannya yaitu tes ini lebih cocok untuk mengukur pengetahuan fakta dasar daripada pemahaman konseptual yang mendalam. Yang ketiga adalah tes melengkapi, yaitu melengkapi sesuatu untuk kalimat. Kelebihannya itu mudah dikonstruksi dalam waktu yang relatif singkat, dapat dikonstruksi sejumlah butir, mampu menguji sebagian besar pokok bahasan dalam waktu yang relatif singkat. Kelemahannya tidak dapat menguji semua tingkat kemampuan hasil belajar, terlalu memungkinkan pada kemampuan mengingat. Selanjutnya, tes benar salah adalah butir soal yang terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu menyatakan pernyataan tersebut benar atau salah, atau keharusan memilih satu dari dua alternatif jawaban. Alternatif jawaban itu dapat saja berbentuk benar, atau salah, atau setuju, atau tidak setuju. Nah, setiap butir soal harus menguji atau mengukur hasil belajar peserta tes yang penting dan bermakna. Tidak menanyakan hal yang remeh, misalnya lemah, benar salahnya pemikiran Bung Karno tentang Pancasila,
Dalam Lebih Baik, Benar Salah, Bung Karno dilahirkan di Semarang telah diabaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan dari tes ini yaitu mendorong peserta tes untuk menebak jawaban, terlalu menekankan pada ingatan, meminta respon peserta tes yang berbentuk penilaian absolut, sedangkan dalam kenyataannya hasil belajar itu kebanyakan bukanlah sesuatu kebenaran absolut tanpa kondisi. Kemudian kelebihannya mudah dikonstruksi, perangkat soal dapat mewakili seluruh pokok bahasan, mudah diskor, alat yang baik untuk mengukur fakta dan hasil belajar langsung, terutama yang berkenaan dengan ingatan. Yang terakhir adalah tes menjodohkan. Tipe menjodohkan ditulis dalam 2 kolom. Kolom pertama adalah pokok soal atau premis. Kolom kedua adalah kolom jawaban. Tugas peserta ujian ialah menjodohkan pertanyaan di bawah kolom pertama, ditulis urutan nomor, dimulai dengan nomor urut soal sebelumnya. Dengan demikian, setiap nomor pernyataan kolom pertama adalah sebuah premis butir soal yang alternatif, jawabannya secara bersama terdapat di bawah kolom kedua. Kelebihan tes ini adalah baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan pengetahuan tentang istilah, definisi, dan peristiwa. Dapat menguji kemampuan menghubungkan dua hal yang baik, berhubungan langsung maupun tidak langsung. Mudah dikonstruksi sehingga dosen atau guru, pendidik, peserta didik dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat mengonstruksi sejumlah butir soal yang cukup untuk menguji satu pokok bahasan tertentu. Dapat meliputi seluruh bidang studi. Mudah diskor. Kemudian kekurangannya cenderung mengukur kemampuan mengingat sehingga kurang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Kemampuan menebak dengan benar relatif tinggi karena jumlah pernyataan soal dengan pernyataan jawaban tidak banyak berbeda. Kemudian yang ketiga, tidak semua materi atau konsep dapat dilakukan dalam bentuk soal menjodohkan. Itulah dia tentang mengonstruksi tes. Sesuai dengan materi yang dijelaskan tadi, ternyata mengonstruksi tes itu bermacam-macam yang digunakan. Itu yang akan digunakan oleh pendidik nanti untuk memberikan tes kepada peserta didiknya dan sesuai dengan materi yang telah dilakukan dalam proses belajar mengajar. Nah, akhir kata yang saya ucapkan bahwa terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi tentang mengonstruksi tes ini, bagaimana caranya, kelemahan-kelebihannya, bagaimana syarat-syaratnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.